Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanif Wadi, BP 1825/2002, kelas E2. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi Islam tentang Islamic Banking and Finance. Di dalam materi tersebut saya akan mengulang kembali memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanif Wadi, BP 1825/2002, kelas E2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islamic Banking and Finance di mata kuliah Ekonomi Islam. Masuk ke topik yang pertama, yakni karakteristik sistem keuangan Islam. Ada 10 karakteristik sistem keuangan Islam. Yang pertama, Allah adalah pemelihara. Yang kedua, Tuhan adalah pemilik sejati dari segalanya dan manusia hanya seorang wali. Yang ketiga, segala sesuatu yang diciptakan untuk layanan dan penggunaan manusia. Yang keempat, konsep halal dan haram. Yang kelima, sistem sedekah dan zakat. Yang keenam, larangan kepentingan. Yang ketujuh, larangan penerimaan kekayaan. Yang kedelapan, kebijakan moderasi. Yang kesembilan, mengutuk materialisme dan materialisme. Yang ke-10, ekuitas dan kesetaraan. Itulah karakteristik dari sistem keuangan Islam. Lanjut kepada prinsip sistem keuangan Islam. Di dalam prinsip sistem keuangan Islam, ada ide dasar dari sistem keuangan Islam adalah larangan penerimaan dan pembayaran bunga. Literatur berdasarkan petunjuk ilahi tentang sistem keuangan Islam menyarankan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, uang sebagai modal potensial. Yang kedua, larangan bunga. Yang ketiga, berbagi risiko. Yang keempat, kesucian kontrak. Yang kelima, aktivitas yang disetujui syariah. Yang keenam, kebebasan individu. Yang ketujuh, hak untuk memiliki properti. Yang kedelapan, ketimpangan ekonomi dan amal. Yang kesembilan, kesetaraan sosial. Yang ke-10, peredaran kekayaan. Itulah prinsip dari sistem keuangan Islam. Lanjut, dari sini saya akan menjelaskan 4 poin dari prinsip tersebut. Yang pertama, uang sebagai modal potensial. Di dalam uang sebagai modal potensial, dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang saat ini, fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas atau hajat hidup yang sifatnya terbatas. Dan sebagai modal potensial, dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Poin yang kedua, yakni larangan bunga. Larangan bunga atau riba dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan atau peminjaman. Riba telah dilarang tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. Jadi, riba dilarang dalam hal ini. Poin yang ketiga, yakni pembagian risiko. Di dalam pembagian risiko, hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran riba yang menetapkan hasil bagi para pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian risiko, maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang, yang besarannya tergantung dari hasil yang diperoleh. Yang ke poin selanjutnya, yakni kesucian kontrak. Di dalam kesucian kontrak, maksudnya adalah oleh karena Islam menilai perjanjian sebagai sesuatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi risiko dan informasi atas informasi asimetri dan timbulnya moral hazard. Lanjut kepada subbab berikutnya, yakni sistem ekonomi yang ada. Sistem ekonomi yang ada secara umum di dunia ada 4, yakni kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan sistem ekonomi Islam. Kapitalisme umumnya dikuasai oleh para perusahaan swasta. Sosialisme dikuasai oleh negara tetapi diberi kebebasan kepada warganya, sedangkan di komunisme diatur oleh negara sepenuhnya. Yang terakhir, sistem ekonomi Islam, yakni sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yakni syariah. Syariahnya yakni Quran dan hadis. Lanjut kepada perbandingan sistem ekonomi. Di dalam perbandingan sistem ekonomi, kita dapat membandingkan yang poin pertama, yakni ciri-ciri sosialisme dan komunisme seperti definisi, gagasan, sistem ekonomi, struktur sosial, kebebasan memilih, kepemilikan properti pribadi, dan alat kontrol, dan lain-lain. Yang kedua, perbandingan sistem ekonomi utama di dunia, yaitu sistem kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan ekonomi Islam. Di sini saya membuat perbandingan antara kapitalis, Islam, dan sosialis. Dengan konsep, ada 3 konsep, yakni sumber kekayaan, kepemilikan, dan tujuan gaya hidup. Di kapitalis, sumber kekayaan sangat langka, sama dengan sosialis. Sedangkan sistem ekonomi Islam, sumber kekayaan alam semesta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Konsep yang kedua yaitu dari kepemilikan. Perbandingannya yakni di kapitalis setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan diperolehnya. Di sosialis sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja buruh. Sedangkan di sistem ekonomi Islam sumber kekayaan kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang ketiga yakni tujuan gaya hidup perorangan. Di kapitalis tujuan gaya hidup perorangan ini yakni kepuasan pribadi. Di sosialis, kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Sedangkan di sistem ekonomi Islam untuk mencapai kemakmuran atau sukses al-falah di dunia dan akhirat. Oke, lanjut kepada uang dalam sistem keuangan, subbab baru. Dalam hal ini ada 2 poin yang ditekankan. Yang pertama, konsep uang. Di dalam konsep uang ini, bagaimana berevolusi dari uang perwakilan menjadi uang fiat. Uang fiat nanti kita akan bahas selanjutnya. Poin yang kedua, peran uang dalam perekonomian dan penggunaannya sebagai alat untuk menciptakan hutang. Lanjut kepada implikasi uang fiat. Secara sederhana, mata uang fiat adalah sebuah tender hukum yang mengambil nilainya dari pemerintah yang merilis dibandingkan dari sebuah barang atau komoditas secara fisik. Kekuatan pemerintah adalah kunci sebagai apa yang menentukan nilai mata uang fiat tersebut. Implikasi uang fiat, yang pertama penciptaan kredit, inflasi, perampasan kekayaan yang tidak adil, pengadaan deposit. Itulah implikasi uang fiat, ada 4. Lanjut kepada subbab yang selanjutnya, yakni faktor produksi dalam sistem ekonomi Islam. Ada 3, yakni konsep konvensional faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Yang kedua, konsep faktor produksi dalam sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, peran uang sebagai faktor produksi. Penjelasan dari subbab sebelumnya yakni semua input produktif dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama, input faktor. Input faktor adalah input yang tidak dikonsumsi dalam proses produksi. Yang kedua, input yang dikonsumsi adalah input yang dikonsumsi selama proses produksi dalam kehilangan sifat dan bentuk aslinya. Misalnya bahan bakar. Bahan bakar yang mentah bisa juga di barang lain yang ini kapas, plastik, dan lain-lain. Lanjut ke topik selanjutnya yakni uang sebagai faktor produksi. Uang dikenali sebagai input yang dikonsumsi dan menjadi berguna hanya jika diubah menjadi input yang dikonsumsi atau input faktor. Uang sendiri tidak dianggap sebagai faktor produksi tetapi berpotensi menjadi faktor produksi. Masuk ke subbab yang baru yakni uang. Uang dalam sudut pandang Islam. Ada 2 konsep yang ini di sistem konvensional dan sistem Islam. Kita bahas terlebih dahulu di sistem konvensional. Di sistem konvensional, yang pertama adalah uang adalah komoditas yang digunakan untuk mendapatkan barang lain. Yang kedua, dapat dipasarkan secara luas karena sangat diminati dan menilai barang. Yang ketiga, dapat diangkut dengan mudah. Sedangkan di sifat uang dalam sistem Islam, poin yang pertama, Islam memperlakukan uang sebagai unit akun untuk menentukan nilai relatif barang dan jasa. Yang kedua, alat tukar dan bukan nilai toko. Yang poin ketiga, semua unit uang dengan pecahan yang sama, 100% satu sama lain. Nilainya sama. Lanjut kepada konsep dan paradigma perbankan Islam. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara masjid dan negara. Bisnis demikian pula. Tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Itulah syariah, hukum Islam. Mengatur setiap aspek dari praktik keagamaan, kehidupan sehari-hari, dan kegiatan ekonomi seorang muslim. Muslim misalnya tidak diperbolehkan untuk berinvestasi dalam bisnis yang dianggap non-halal atau dilarang oleh Islam. Dalam kontrak Islam atau gharar dalam bahasa Arab, ketidakpastian dan risiko tidak diizinkan, yaitu ketentuan kontrak harus didefinisikan dengan baik dan tanpa ambiguitas. Misalnya, penjualan ikan dari laut yang belum ditangkap dilarang. Larangan gharar dirancang untuk mencegah yang lemah dieksploitasi dan dengan demikian permainan zero sum di mana satu keuntungan dan dengan mengorbankan yang lain tidak diberi sanksi. Perjudian dan turunannya seperti kontrak berjangka dan opsi oleh karena itu dianggap tidak islami karena adanya larangan gharar. Lanjut kepada topik selanjutnya, ini prinsip perbankan syariah. Dalam prinsip perbankan syariah ada fitur tata kelola sistem perbankan syariah. Yang pertama, larangan transaksi berbasis bunga. Yang kedua, menghindari spekulasi atau gharar. Yang ketiga, menghindari penindasan. Yang keempat, pengenalan pajak Islam atau zakat. Yang kelima, pembiayaan kegiatan industri syariah. Di dalam materi ini kita akan membahaskan sistem Islamic Bank and Finance.
Finance dalam sistem ekonomi Islam terbagi atas musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kemitraan yang didasarkan pada bagi hasil dan kerugian. Jenis syirkahnya ada dua, yakni syirkah al-aqad, yakni pengertiannya kemitraan komersial, dan yang kedua syirkah al-mil, yakni kepemilikan bersama. Syirkat al-aqad mengacu pada kemitraan dengan tujuan komersial, sedangkan syirkah al-mil mengacu pada kepemilikan bersama dalam aset tertentu. Lanjut kepada sistem pembayaran yang kedua, yang ini mudharabah. Ini adalah semacam kemitraan antara dua pihak di mana satu mitra menyumbangkan modal dan yang lain menyumbangkan upaya sebagai manajer atau pengusaha. Keuntungan untuk usaha dibagi dengan rasio yang disepakati sementara kerugian ditanggung oleh penyedia modal. Investasi berasal dari rabu mal atau investor, sedangkan pengelolaan dan pengerjaan merupakan tanggung jawab eksklusif mitra kerja yang disebut mudarib. Lanjut kepada sistem finance selanjutnya, yakni ijarah. Ijarah secara harfiah berarti menyewakan atau mengontrak sesuatu. Dalam pengertian teknisnya, istilah ijarah memiliki dua pengertian yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, kontrak sewa untuk menggunakan jasa seseorang dengan upah yang diberikan kepadanya sebagai pertimbangan atas jasa yang disewa. Yang kedua, kontrak sewa untuk mentransfer kontrak hak guna properti kepada orang lain dengan imbalan sewa dan pelayan. Lalu masuk ke topik selanjutnya, yakni penerapan pembiayaan konsep syariah. Di dalam penerapan pembiayaan konsep syariah, pembiayaan syariah mengenai penerapannya di berbagai bidang seperti musyarakah, mudharabah, dan murabahah diterapkan di ada 4 poin, yang ini pembiayaan proyek, pembiayaan modal kerja, pembiayaan impor, dan pembiayaan ekspor. Masuk ke topik selanjutnya, yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah memiliki prinsip-prinsip reksadana yang berdasarkan Islam. Dengan prinsip-prinsip reksadana Islam, maka ada cara-cara investasi, dana, dan pengelolaan di bawah sistem keuangan Islam yang terdiri dari dana ekuitas, dana ijarah, dana komoditas, dana murabahah, baik al-dain, dana campuran. Masuk ke topik terakhir, yakni suku. Suku adalah nama Arab untuk sertifikat keuangan. Ini adalah alternatif Islami dari obligasi berbunga konvensional. Suku adalah sertifikat trust di mana pengembalian investor berasal dari kepemilikan aset yang sah atau menguntungkan. Itulah penjelasan dari suku. Sekian penjelasan dari saya tentang materi ekonomi Islam tentang Islamic Banking and Finance. Apabila ada salah kata dalam penjelasan saya tadi, saya mohon maaf. Saya Hanif Fadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.